Perjanjian abadi. Apa ya itu? Kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan mengapa Tuhan memakai banyak generasi dalam mengungkapkan perjanjiannya? Ikuti diskusi pelajaran pertama Inverse Bible Study bersama Pelayanan Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Halo semuanya, selamat malam sahabat orang muda dimanapun Anda berada. Thank you for tuning in. Kami sangat senang dapat menemani teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat menyaksikan tayangan ini. Bersama saya, Annabel Sibilang, dan saya saat ini ditemani oleh tim Inverse Bible Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Tim Inverse Bible saat ini yang hadir ada Kak Dodi Suli. Selamat malam Kak Dodi. Malam. Ya, dan ada Pendeta Riyandi Korengkeng. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam. Dan guest kita pada malam ini, panelis tamu, yaitu Pendeta Ryan Saroensong. Selamat malam, Pendeta. Langsung saja kita masuk ke pelajaran kita. Jadi, kita sekarang ini mulai lesson minggu pertama, week 1, di kuartal kedua ini. Dan tema sepanjang kuartal ini adalah Decoding the Covenants. Nah, sepanjang kuartal ini kita akan belajar secara detail dan kita akan memilah apa sebenarnya perjanjian itu. Mungkin sepertinya berat ya untuk kita anak-anak muda, tapi tidak perlu khawatir karena saya yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus kita dapat mengerti dengan baik maksud dari perjanjian Tuhan ini, dan pelajaran kita dapat mengubah hidup kita untuk lebih dekat lagi dan mengasihi pencipta kita. Judul untuk minggu pertama adalah The Everlasting Covenant atau Perjanjian Abadi. Dan ini didasari dari Yesaya pasal 24 hingga pasal 27. Wah, menarik ya teman-teman. Namun sebelum kita memulaikan diskusi kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Saya meminta Pendeta Riyandi untuk dapat membuka diskusi dengan doa. Mari kita tunduk kepala dimanapun teman-teman berada dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersedia untuk memulaikan diskusi pelajaran Alkitab atau Inverse Bible Study. Untuk pertemuan yang pertama ini kami memohon kiranya kuasa-Mu boleh memenuhi kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar pelajaran yang kami dapati pada malam hari ini akan memberikan pengaruh yang baik untuk rohanian kami, teristimewa untuk semua teman-teman orang muda, bahkan para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kepada Kristus, sementara kami menghadapi banyak tantangan di dalam dunia sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, dan semua kami yang mengambil bagian saat ini, hanya melalui nama Yesus kami mohon doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Karena ini inverse, jadi mari kita mengambil Alkitab kita dan kita membaca Yesaya 24 ayat 5 dan 6. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapa akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Di sini muncul kata perjanjian abadi. Hal ini membahas tentang konsep penghukuman dan berkat, khususnya di akhir zaman di mana Allah akan memperoleh kemenangan terakhir atas kejahatan. Nah, namun pada awal pembelajaran ini timbul suatu pertanyaan. Mungkin kita sebagai orang muda kita agak bingung ini, karena dalam bahasa Inggris ada perjanjian atau covenant, ada perjanjian di testament. Nah, di pelajaran kita itu dipakai berulang-ulang kali dan sangat berpotensi untuk kita sebagai orang muda mungkin akan bingung. Jadi ada perjanjian yang baru atau New Covenant, ada juga perjanjian baru yang berarti New Testament. Nah, saya ingin bertanya kepada Pendeta Ryan dulu sebagai guest speaker kita pada malam ini. Yang kita bisa pahami adalah kalau dalam bahasa Ibrani-nya covenant itu atau perjanjian yang dalam bentuk covenant, bahasa Ibrani-nya berit. Berit artinya mengikat atau membelenggu. Yang nanti diterjemahkan ke bahasa yang dalam Grekanya istilahnya sinteke. Sinteke di sini
bond together. Jadi kayak mengikat tapi mengikat bersama. Atau kata lainnya juga diateke. Ini hanya sekedar pengetahuannya diateke. Atau dalam artinya akan ataupun testament itu sendiri. Jadi covenant dalam bahasa Greka bisa berarti juga testament atau bahasa Indonesianya wasiat. Wasiat. Kalau bicara covenant itu cenderung digunakan untuk hubungan antara orang Yahudi dengan Tuhan, itu dalam Alkitab. Itu sih yang kita bisa sampaikan. Muncul pertanyaan lagi, ada kata perjanjian, ada perjanjian baru, dan juga ada perjanjian abadi atau perjanjian kekal. Nah, Pastor Yandi, apakah tiga hal ini berbeda atau apakah ini sama? Bagaimana, Pastor? Sebelum ke situ mungkin saya tambahkan sedikit yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Ryan tadi. Oh, iya. Jadi memang kalau berbicara dengan bahasa Inggris ini sangat menarik ya, covenant dan testament. Tapi kalau kita mempelajari pelajaran ini sebenarnya memang kalau kita lihat kata perjanjian yang muncul dalam Alkitab baik Old Testament atau New Testament itu sebenarnya mengarah kepada covenant. Nah kalau kepada testament itu kita dapati ya pembagian buku ya, kita tahu New Testament, Old Testament ya. Kenapa dia tidak pakai covenant di sana? Karena penekanan sudah dijelaskan oleh Pendeta Rian tadi tentang covenant bahwa itu adalah mengikat. Kemudian kita datang kepada pertanyaan tadi, apakah perjanjian atau perjanjian baru dan perjanjian abadi atau everlasting covenant ini adalah tiga hal yang berbeda. Sebenarnya sangat jelas kalau kita membaca di dalam beberapa Alkitab, Matius pasal 26 ayat 28, darahku, darah perjanjian, Markus pasal 14 ayat 24, kemudian 1 Korintus pasal 11 ayat 25, Lukas pasal 22 ayat 20, jelas sekali memberikan informasi kepada kita bahwa ketiga hal ini bukanlah tiga perjanjian yang berbeda, tetapi justru ini adalah perjanjian atau hal yang sama, hanya perlu diulang-ulangi kembali untuk memberikan penekanan bagaimana God's unending love atau kasih Allah yang tidak berkesudahan kepada umatnya, karena Allah itu ingin menginginkan semua manusia untuk dapat diselamatkan. Nah, Kak Dodi, sebenarnya tujuan dari perjanjian abadi atau the eternal covenant ini apa tujuannya? Dan bagaimana ini menggambarkan besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita umat manusia? Tujuan dari perjanjian abadi ini adalah untuk melindungi kita, untuk memberikan kita sebuah kekayaan hubungan, ya, sebuah kekayaan hubungan antara kita sebagai manusia atau makhluk yang ada di bumi ini dengan pencipta kita, seperti itu Tuhan. Jadi sebenarnya perjanjian abadi ini, kalau kita bisa lihat bahkan perjanjian abadi itu modelnya Tuhan dalam Alkitab itu menggambarkan hubungan itu seperti misalnya kita sebagai manusia ini adalah anak dan Allah itu adalah Bapa. Itu kan menggambarkan sebuah hubungan yang sangat erat, atau kita sebagai anak ini istilahnya kita tidak bisa memilih orang tua kita. Tidak ada istilahnya mantan anak, mantan orang tua, ya. Jadi hubungan yang digambarkan oleh Tuhan atau oleh Allah dalam perjanjian abadi ini ya memang akan abadi, karena itu adalah perjanjian atau hubungan yang selamanya. Jadi Allah itu sebenarnya mau ada hubungan atau partnership ya dengan kita umat manusia. Hosea 6 ayat 7 di situ dibilang, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Di situ dibilang, like Adam, they have broken the covenant. Jadi, sudah dari zaman Adam, dengan semua perjanjian di perjanjian lama, di buku perjanjian lama atau Old Testament, menurut Pastor Yandi, kenapa Allah menggunakan begitu banyak generasi untuk mengungkapkan perjanjiannya? Kenapa nak satu kali begitu? Kenapa harus dia ada terus bergenerasi? Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa perjanjian ini atau eternal covenant ini berbicara tentang God's love atau God's unending love. Bagaimana kalau kita bicara unending love? Saya kurang tahu di sini pacarnya Pendeta Ryan siapa ya. Tapi saya berharap tetap setia sama pacarnya. Karena biasa kalau ganteng begini banyak. Bagaimana teman-teman di rumah ya? Jadi
Bagaimana kita mau bicarakan ini unending love? Mungkin kalau kita manusia, kita tidak bisa secara jujur mau menyatakan bagaimana itu unending love. We can only look at Jesus. Kita hanya bisa melihat kepada Yesus. Kenapa? Coba kita pikirkan. Bisa nggak Yesus waktu dia di kayu salib, bisa nggak dia turun dari salib? Ellen White menyatakan dengan sangat jelas di sana bahwa dia bisa saja turun dari sana. Tetapi covenant yang tadi sudah dijelaskan sejak awal, covenant yang mengikat, itu bukan hanya sekedar covenant dengan human race. Bukan hanya covenant dengan manusia. Tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti apa yang kita ketahui dengan the Trinity atau kealahan itu sendiri. Seperti mereka tidak bisa dipisahkan, begitu juga eternal covenant ini tidak bisa diganggu-gugat. Makanya itu disebut eternal. Itu abadi, tidak ada batasnya. Maka kenapa selalu diulang-ulangi di dalam firman Tuhan, bahkan selalu diberikan kepada Abraham, diberikan kepada David atau Daud dan lain sebagainya. Untuk apa semuanya ini? Adalah untuk mengingatkan kepada manusia bahwa Allah memiliki kasih yang tidak henti untuk menyelamatkan umatnya. Dan sungguh luar biasa, puncaknya adalah kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita baca, perjanjian itu, dalam perjanjian yang Tuhan berikan itu, masih ada sebuah pertanyaan, siapa? Atau apa? Apa selanjutnya? Nah, kemudian perjanjian berikutnya itu menjawab perjanjian yang menjadi pertanyaan di perjanjian sebelumnya. Contohnya adalah ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Hawa bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Nah, puncaknya kan keturunan dari Hawa yang meremukkan kepala ular itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Ya kan? Jadi memang ini berkelanjutan, dan kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita pribadi, kita ini sebagai manusia tidak bisa dipungkiri banyak dari kita ingin melihat sebuah kenyataan, ingin melihat sebuah pembuktian. Ada bukti baru kita bisa percaya. Jadi kalau kita bawa hari ini, kita melihatkan kepada orang, kita kenapa harus percaya sama Yesus? Kita tinggal melihatkan ini yang kita pelajari malam ini, perjanjian abadi itu. Lihat, Tuhan memberikan sebuah perjanjian kepada Hawa, ditepati, kemudian Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham, memberikan banyak keturunanmu yang akan memenuhi bumi, ditepati di bangsa Israel. Kan kemudian bangsa Israel diberikan perjanjian bahwa akan diselamatkan, dan itu ditepati ketika Yesus mati kayu. Saya rasa Tuhan memang memberikan perjanjian ini secara bertahap ya, bahasanya secara bertahap ya, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar. Nah, bagaimana kita sebagai orang muda akan melihat 10 hukum itu bukan cuma sekedar mengikuti peraturan saja, tapi bagaimana supaya kita dapat melihat itu sebagai janji agar supaya kehidupan kerohanian kita ini akan lebih baik dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bagaimana, Pastor? Singkatnya adalah, hukum itu meneguhkan janji-janji Tuhan. Kalau kita lihat, hukum itu bukan hanya sekedar jangan-jangan, lalu ingat, lalu hormat orang tua, tapi ada di balik itu semua adalah kenapa Tuhan memberikan janji kepada kita. Sejak generasi dengan berbagai model yang kita tahu tadi, ada yang sebagai murid dengan guru, ada yang juga sebagai hamba dan tuan, dan juga model yang paling itu adalah anak dan orang tua. Model-model ini sebenarnya meneguhkan juga apa yang dikatakan hukum di sini. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, maka semakin jelaslah 10 hukum itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ini adalah cerminan dari janji itu tetap diadakan, kasih Tuhan itu dari generasi ke generasi. Jadi cara kita memperlakukan sesama, cara kita memperlakukan Tuhan, itulah hukum sebenarnya. Yang diharapkan cara kita mengasihi itu begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi, itu adalah respon kita mengasihi Tuhan. Oh, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina. Itu adalah respon kita mengasihi sesama. Oleh karena Tuhan mau kita dikasihi, kita juga mengasihi. Kita diampuni, kita juga mengampuni. Inilah janji yang Tuhan mau itu diteruskan. Orang mungkin tidak tahu juga
selain dari kita yang belajar firman Tuhan, kita membuka Alkitab, orang nggak tahu apa itu 10 hukum. Tapi melalui cara kita memperlakukan orang lain, itu sudah menggambarkan hukum. Yang mana, sekali lagi, hukum ini adalah cerminan dari janji Tuhan. Kalau kita saya sayang orang tua, maka orang tua punya perintah, atau itulah hukum dari orang tua, dan saya karena sayang kepada mereka, maka saya akan dengar itu apa kata dari orang tua saya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada orang-orang yang pada saat ini membutuhkan keselamatan. Bahkan di antara hidup mereka itu hidup dan mati. Dan belum tentu mengenal Tuhan. Sampai mereka sudah mau menghembuskan nafas terakhir. Nah, melalui kita yang tahu firman Tuhan, Tuhan memberikan hukum. Agar supaya janji-janji itu tetap terpatri atau termeterai, agar orang-orang lain juga yang tidak kenal akan bisa kenal janji Tuhan itu melalui hidup kita. Apa janji-janji praktis yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita di sekolah atau di keluarga kita, tempat kerja, dan di gereja? Saya lihat kalau Pendeta Ryan ini bicara cinta, dia kayak sudah kuasai sekali dan sangat semangat sekali dia kalau bicara masalah cinta ya. Nah, terima kasih. Banyak pengalaman. Ya, mudah-mudahan pengalaman yang tidak terlalu pahit, bro. Oke, karena begini, kalau kita bicara ini kan, ada satu buku yang saya pernah baca bilang begini. Pernikahan itu bisa bertahan pada akhirnya bukan lagi soal masalah cinta, tapi masalah komitmen. Jadi cinta itu bertumbuh jika kamu punya komitmen. That's why we have a vow ya, komitmen pada saat ini janji pernikahan ya. Pada saat pernikahan saya juga belum pernah rasakan pengalaman itu, walaupun saya sudah hafal tapi saya belum tahu kapan. Tapi saya tidak tahu apakah memang kutipan ini benar atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Jadi bagaimana secara praktis, teman-teman semua? Kita diciptakan ini diberikan a power of choice. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bisa saja menciptakan Adam yang baru, menggantikan Adam yang telah berdosa. Tapi Allah mau kita mengasihi bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita dikontrol oleh sesuatu. Tapi Allah mau kita mengasihi Dia, mengikuti perintahnya, oleh karena kita betul-betul sayang sama Dia. Seperti kita sayang pacar kita, seperti kita sayang orang tua kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai orang yang kita kasihi. Kalau kita pandang 10 hukum ini sebagai aturan saja, makanya Pendeta Ryan sudah saksikan tadi. Makanya teman-teman, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, orang tua, apalagi peran orang tua untuk mendidik kita sebagai orang muda, apapun yang dikatakan oleh orang tua kita harus yakini bahwa itulah yang harus kita ikuti. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Kebetulan saya sudah menikah dan otomatis janji-janji praktis yang harus saya terapkan adalah janji pernikahan saya. Ketika saya mengucapkan janji pernikahan untuk mengambil istri saya sebagai istri untuk selama-lamanya, ya itulah yang sementara saya jalani, dan itulah janji yang harus saya pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga dia, merawat dia dalam keadaan apapun, bahkan sampai maut memisahkan. Ya benar, tidak hanya nanti tunggu kawin, tapi dalam kehidupan kita sebagai orang muda sekarang, apapun, kalau bicara komitmen tadi ya sebelum lebih lanjut, berbicara komitmen artinya berbuat apapun resikonya. Apakah saya sebagai seorang pekerja atau saya sebagai mahasiswa, apapun peran kita di rumah, di masyarakat, di gereja, mari kita berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Ada moto yang sering dan itu dari dulu sejak kuliah, berbicara janji Tuhan, maka muncul moto ini, yaitu benci dosa, kasihi orangnya. Jadi kalaupun kita punya masalah dengan siapa saja, baik itu di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, tetap saya akan kasih cinta orangnya. Tapi kalau terjadi dosa di sana, maka saya akan benci dosa itu. Apakah mungkin dosa saya secara pribadi, saya akan benci itu dosa. Mari kita bercermin komitmen Tuhan dari generasi ke generasi. Tidak pernah berubah. Hanya mungkin cara penyampaiannya tentu secara konteks
pemahaman pada zaman itu. Dan sampai kepada kita memahami jelas perjalanan sejarah janji Tuhan sejak awal hingga zaman kita saat ini. Dan itu seharusnya memperkaya cara saya memperlakukan siapapun, bahkan memperlakukan iman saya kepada Tuhan. Kalau kita melihat itu semua, maka apa respon kita saat ini?